Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
Imamat 25 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Ketika Yosua menggantikan Musa, maka Tuhan memberikan perintah secara pribadi kepada Yosua. Yosua adalah pemimpin penerus dari Musa yang melanjutkan akan kehendak Tuhan atas bangsa Israel. Yosua menerima estafet dari Musa sebagai pemimpin umat Israel. Tetapi Yosua dikenal sebagai hamba Musa, bukan sebagai hamba Tuhan seperti Musa di hadapan Tuhan. Bagaimanapun orang Israel melihat bayang-bayang Musa dalam kehidupan Yosua, Tuhan tahu akan hal ini. Tuhan tahu bahwa Yosua harus dibuat namanya besar sejajar dengan Musa. Walaupun Yosua berbeda kekuatan dan kemuliaannya dibandingkan Musa sebagai hamba Tuhan, Tuhan memiliki kehendak dalam hidup Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Sehingga Tuhan menginginkan Yosua mendapatkan hormat yang sama seperti Musa mendapatkannya dari orang Israel. Saya bacakan Yosua pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh suatu janji yang besar. Tuhan bukan saja memberikan perintah kepada Yosua, tetapi Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan Yosua berjalan sendirian dan tidak akan meninggalkan Yosua. Janji yang luar biasa yang diterima oleh Yosua. Kemudian Tuhan berfirman lagi, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 mulai, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh janji Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan akan menyertai kemanapun Yosua pergi. Tetapi ada 1-2 hal yang harus dilakukan Yosua. Yang pertama adalah menguatkan dan meneguhkan hatinya, karena dia sekarang adalah pemimpin dari satu bangsa yang besar. Yosua akan memimpin orang Israel untuk mendapatkan janji yang sudah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya karena dia akan berhadapan dengan orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Yosua menyaksikan bagaimana orang-orang Israel melawan Tuhan dan melawan Musa, yang kemungkinan besar dia juga akan mengalami yang sama. Karena itu Tuhan mengatakan, teguhkan dan kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya sebagian atau asal-asalan. Engkau sungguh-sungguh harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Karena bangsa yang engkau pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi bangsa Israel mendapatkan kasih setia anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel. Dan Yosua mendapatkan kehormatan untuk meneruskan tugas Musa memasuki tanah Kanaan. Bagian yang kedua yang Yosua lakukan adalah dia harus memperkatakan kitab Taurat, kemudian merenungkannya siang malam. Dia harus bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya perjalanannya berhasil dan dia beruntung. Tuhan sudah mengingatkan bahwa Yosua akan beruntung apabila meneguhkan dan menguatkan hatinya, tetap bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yosua harus merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, supaya nuansa di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya adalah nuansa ilahi yang akan menjagai dia supaya melakukan segala sesuatu hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Setelah Yosua mendapatkan pesan Tuhan, kemudian ayat-ayat berikutnya Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Dan setelah para pengatur pasukan mendengarkan akan perintah Yosua, mereka menjawabnya. Yosua pasal yang pertama ayat 16 mulai. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sungguh suatu jawaban yang mengandung akan pesan tertentu. Contoh adalah, kami akan mengikuti perintahmu seperti kami mendengarkan perintah Musa. Hanya Tuhan kiranya menyertai engkau sama seperti ia menyertai Musa. Orang-orang Israel ingin mengatakan kepada Yosua, engkau bisa memerintah kepada kami seperti Musa, tetapi sebaiknya Tuhan itu menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Sungguh sesuatu yang menantang dalam hidup Yosua, karena pada waktu itu belum ada bukti bahwa Yosua itu juga melakukan banyak hal yang besar di hadapan orang Israel.
Dan pesan terselubungnya diakhiri dengan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sungguh suatu pesan yang menarik karena orang-orang Israel tahu bahwa kalau mereka tidak melihat bukti, mereka akan bisa melawan kepada Yosua sama seperti mereka melawan Musa. Dan Tuhan mendengar akan perkataan orang-orang Israel, sehingga Tuhan berperkara di hadapan orang-orang Israel. Tuhan ingin membesarkan nama Yosua di hadapan bangsa Israel. Tuhan menyadari bahwa hambanya akan dihormati oleh orang-orang yang dipimpinnya apabila hambanya ini juga melakukan perkara besar di hadapan bangsa yang dipimpinnya. Sehingga ketika orang Israel itu melihat bagaimana laut Teberau dibelah oleh Tuhan dengan perantaraan Musa, kemudian orang-orang Israel menyeberangi laut itu di atas tanah yang kering, maka Tuhan juga mempunyai kepentingan supaya Yosua juga mendapatkan hormat. Yosua juga namanya besar di hadapan bangsa yang dipimpinnya. Yosua pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sungguh suatu peristiwa besar yang dilakukan Tuhan melalui Yosua. Tuhan punya kepentingan membesarkan nama Yosua di hadapan orang-orang yang dipilihnya. Dan kemudian hal itu menimbulkan akan takut akan Tuhan, juga takut kepada Yosua, sama seperti ketika mereka takut kepada Musa karena Tuhan menyertai Musa. Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-14.
Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Yosua pasal yang keempat mulai ayat yang ke-10. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Ayat yang ke-14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Peristiwa orang-orang Israel menyeberang sungai Yordan menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yosua adalah pemimpin mereka, bahwa Yosua adalah penerus Musa. Hati orang-orang Israel lebih mantap lagi bahwa Yosua sebagai penerus Musa juga disertai Tuhan. Kita belajar dari kisah nyata ini bagaimana Tuhan berperkara untuk membuat orang-orang yang dipilihnya menjadi orang yang dihormati dan didengarkan karena Tuhan menyertainya. Bukan karena yang bersangkutan berupaya dengan kekuatannya, tetapi karena yang bersangkutan mentaati perintah Tuhan dengan tepat, sehingga Tuhan menyertai pekerjaannya. Mari belajar supaya biar Tuhan yang membesarkan nama orang-orang yang dipilihnya. Biar Tuhan dalam waktu dan caranya membela para pemimpin yang dipakainya menjadi hamba Tuhan di hadapan orang-orang yang dipilihnya. Tuhan membuktikan di hadapan Yosua dan di hadapan orang Israel, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sanggup untuk memimpin dan menunjukkan keperkasaannya di hadapan pemimpin bangsa dan di hadapan bangsa Israel. Yosua menerima kepercayaan dari bangsa itu karena Tuhan menyertai akan pekerjaannya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.